Tapi saya dengar nih Bang Marwar ini sebetulnya aktivis juga itu. Tapi kalau dari statementnya seperti ini kok saya lihat seperti orang yang tidak mengerti cara bernegara itu. Karena gini loh Bang, presiden dan wakil presiden itu mendapatkan mandat yang sama di waktu yang sama dan dari rakyat yang sama di dalam pemilu. Tidak ada pemilihan presiden doang itu atau pemilihan wakil presiden doang, nggak ada. Mandat mereka itu sama itu. Nah, kita jumpa lagi di AITV, membedah Indonesia apa adanya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, seorang anak muda yang punya jaringan yang kuat. Kalau urusan demo itu biasa. Namanya beliau adalah Andi Kurniawan, Ketua Bidang dari PBHMI Bidang Energi. Apa kabar? sehat Bung Andi. sehat, alhamdulillah, terima kasih banyak. Bung Andi ini Ketua PBHMI ya, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Betul. Yang kabarnya jaringannya ini sangat luas sekali. Dan Bung Andi adalah jabatannya di PB sekarang Ketua Bidang Energi. Boleh cerita sedikit Bung Andi tentang PBHMI ini gimana? Ya, jadi PBHMI sekarang itu punya 260 cabang di seluruh Indonesia. 260 cabang. Di seluruh Indonesia. Ada 22 badan koordinasi BADKO per wilayah juga di seluruh Indonesia. Kader juga menurut data terakhir sudah lebih 500.000 kader. 500.000 kader. Itu 500.000 kader ini apa kategorinya? Mahasiswa aktif. Kader aktif. Mahasiswa aktif. Kader aktif HMI. Oke. Oh berarti luas juga ya, besar juga ya. Besar, banyak sekali. Banyak sekali ya. Dan itu merata dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Dan Bung Andi adalah ketua untuk PBHMI-nya di pusat. Di pusat. Dan jabatannya Ketua Bidang Energi. Ketua Bidang Energi, Sumber Daya Mineral. Sumber daya mineral. Ya. Oke. Bidang energi atau sumber daya mineral? Energi dan sumber daya mineral. Oh, energi dan sumber daya mineral. Apa ini yang dikaji di ketua bidang ini? Ya, kami di bidang energi dan sumber daya mineral PBHMI sebetulnya agenda-agenda utama organisasi ini di bidang ini khususnya lebih kepada mendorong produk kebijakan pemerintah negara di sektor sumber daya alam kita atau energi dan sumber daya mineral yang harus punya keberpihakan kepada masyarakat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi orientasi banyak kami ya memastikan keberpihakan tata kelola dan hasil tata kelola sumber daya alam kita itu pada untuk keberpihakan untuk masyarakat. Yang ngelola maksudnya pemerintah? Ya pemerintah maupun swasta, seluruh tata kelolanya. Jadi kan nanti pemerintah yang punya kebijakan atau policy-nya nanti itu pemerintah. Bisa saja yang bekerja itu nanti pemerintah atau swasta gitu. Tapi intinya adalah tidak harus berpihak kepada masyarakat. Harus berpihak kepada masyarakat. Oke, jadi kemandirian boleh kita katakan tuh kemandirian energi yang selalu digaung-gaungkan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia sekarang harus punya kemandirian energi. Ya. Apakah seperti itu? Jadi sebelum Pak Prabowo pidato di pelantikan soal swasembada energi, sebetulnya jauh-jauh hari itu kami sudah bicara soal swasembada energi. Kenapa? Karena Indonesia ini kan negara yang punya sumber daya alam yang sangat besar sekali. Swasembada energi ini maksudnya apa? Kita menghasilkan energi sendiri, nggak perlu impor energi, begitu? Ya kira-kira sebetulnya kalau disederhanakan harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Kita punya sumber daya alam kita, mestinya sumber daya alam yang kita punya itu bisa dikelola oleh kita sendiri dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri. Boleh kita ekspor keluar, tapi ya tentu untuk membantu negara-negara luar, tapi tidak meninggalkan kepentingan dan kebutuhan negara kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan swasembada.
Oke, jadi energinya ini energi apa aja nih? Ya energi ini kan Migas masuk nggak? migas masuk. Oke, minyak bumi dan gas. Terus Karena apa ada lagi? pertambangan, ada Batu bara. ada emas, ada Mineral-mineral nikel, semua masuk. Ya, sumber daya alam Yang bisa sumber daya menghasilkan energi, termasuk panas bumi masuk. panas bumi masuk. Sangat. Oke, minyak goreng? Masuk juga dalam kategori di bidang kami itu masuk. Oh, mungkin bukan minyak gorengnya kali ya, tapi produk itunya ya. Produknya ya betul. Produk sawitnya Ya. karena bisa untuk biomas. Ya sumber daya Oke. itu. Nah, Betul. bicara tentang energi nih, sekarang ini rupiah kita loncat Ya. dari 15.500, Ya. sekarang naik loncat lagi menjadi 15.817 rupiah sekarang. Ya. Jadi padahal di belahan lain kalau kita lihat US dollar itu melemah, tapi US dollar dengan rupiah kita ini malah US dollarnya gagah terus gitu. Ya. Ya. Ada hubungannya ini dengan energi? Ya kalau menurut kami ini ya sangat berkait erat gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sejauh mana atau sebesar mana tingkat pengaruh sumber daya alam kita atau transaksi sumber daya alam kita yang keluar atau sumber daya alam luar yang masuk ke dalam negeri kita gitu. Nah, kalau kita tidak punya bargaining secara ekonomi maupun politik dalam soal katakanlah tata kelola sumber daya alam kita yang ke dalam maupun keluar, jika tidak ada bargaining ya tentu akan membuat rupiah juga melemah atas. Ya, bargaining apa yang Bung Andi maksud di kalau kita lihat statistik ya, 2023 itu total transaksi migas kita dengan dunia internasional tuh 600 triliun. Ya. Dan mayoritasnya itu 70%-nya adalah impor. Ya. 60 atau 70%. Saya lupa data persisnya, tapi mayoritas itu adalah impor migas, dan kita dalam international trade itu kita minus untuk migas ini. Nah, itu apakah artinya kita tidak mandiri dari sisi energi? Ya kan begini. Makanya itulah yang hari-hari ini sebetulnya menjadi masalah juga atau menjadi pembahasan buah bibir masyarakat. Terakhir ada kasus misalnya ada penangkapan mantan menteri misalnya berkaitan dengan kasus ekspor impor itu. Padahal banyak menteri-menteri juga yang terjadi ekspor impor yang tingkat signifikansinya juga besar tidak diproses hukum. Tapi poinnya itu adalah kegiatan itu tuh mempengaruhi daya tangguh rupiah kita. Kalau kita kerjaannya itu ya impor terus itu, tapi daya ekspor kita itu melemah, ya itu akan beresonansi pada kekuatan nilai tukar rupiah juga. Itu masalah. Sehingga mestinya yang dimaksud dengan swasembada itu adalah kemampuan kita untuk mengelola sumber daya alam kita dan kemanfaatannya untuk dalam negeri baru dibawa keluar punya kekuatan ekspor itu. Dan jika itu tidak terjadi ya kita tidak bisa berharap banyak lah dalam soal swasembada energi kita. Nah, dari sisi migas ini apakah mungkin kita swasembada? Sampai sekarang kita itu masih ekspor, Pak. Maksudnya masih impor minyak. Sampai sekarang itu. Bahkan beberapa perusahaan kita. Ya kita ekspor, tapi impornya lebih gede. Impornya lebih gede itu. Bahkan beberapa perusahaan minyak kita, misal di Riau itu Pertamina Hulu Rokan, PHR. Ya PHR. Misalnya sampai sekarang kan turun. Ya itu. liftingnya kan tidak naik-naik. Liftingnya itu turun padahal alat atau sumur-sumurnya itu bertambah. Kan itu berbanding terbalik. Padahal waktu diambil alih dari Chevron, mestinya kan harapannya terjadi peningkatan, ya justru sebaliknya itu. Nah, sehingga kita lihat justru ya sepertinya BUMN kita juga belum maksimal gitu untuk mendorong itu tadi swasembada energi tadi itu. Jadi memang perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Betul. Nah, kerja kerasnya itu siapa yang diharapkan yang perlu kerja keras ini? Yang pertama kan gini, ini kan sistemik ya Bang kalau kami lihat ya. Ini sistemik. Ya, kami alhamdulillah dan merasa senang sekali ketika Pak Prabowo di dalam pidato pertamanya di dalam sidang MPR itu
menyampaikan swasembada energi itu adalah prioritas di dalam pemerintahan beliau itu. Makanya itu diikuti saya lihat baik dari sisi statement, jargon, spirit yang terbangun dalam banyak stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam kita itu mengarah kepada keinginan untuk swasembada itu. Jadi yang pertama kami bersyukur dulu tuh bahwa ada keinginan. Ya, ada keinginan, ada spirit itu. Nah, langkah selanjutnya kami lagi tunggu nih. Itu langkah keinginan untuk swasembada. Karena gini, Bang. Pak Prabowo itu sebetulnya punya ide yang sudah lama yang sampai sekarang disampaikan soal paradoks Indonesia. Artinya Bung Andi ini optimis lah dengan kepemimpinan Bapak Prabowo. Ya kalau dari pidatonya kami lihat ada optimisme di situ. Tetapi kan apakah anak-anak muda khususnya PBHMI yang anggotanya di seluruh Indonesia sangat luas sekali ini melihat pidato Bapak Prabowo ini sesuatu yang sangat menjanjikan begitu kalau ya. Pidatonya menjanjikan, tapi di lapangan kami belum melihat. Gitu. Maksudnya belum melihat di lapangan apa? Tanda-tanda swasembada itu yang kami belum. Belum melihat. Tanda-tanda swasembada itu kami belum. Ya kan baru 100 hari juga belum kan? Ya betul. Tetapi kan mestinya ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu strategis yang kami belum lihat. Apakah itu dalam tata kelola BUMN kita? Ini kan kami mengikuti perkembangannya hanya soal pergantian komisaris, pergantian direksi. Tapi dari sisi policy yang mengarah pada swasembada energi itu kami belum lihat. Kami belum lihat. Kalau Bung Andi sendiri bersama teman-teman anak-anak muda ngelihat tim energi kita arahnya gimana? Apakah menuju ke arah swasembadanya atau seperti apa tim energi kita sekarang? Ya begini Bang, kalau dari sisi tata kelola sumber daya alam secara konvensional sebetulnya ini kan udah bahasanya mungkin sudah existing gitu. Hanya saja memang kita belum melihat tingkat signifikansinya itu. Tingkat signifikansi yang kami maksud sumber daya alam yang kita punya itu tidak berbanding terbalik dengan pendapatan negara dan juga kesehatan masyarakat. Kan paradoksnya itu di situ. Ya negara kita kaya, sumber alamnya banyak, tapi impor kita lebih gede daripada ekspornya. Rakyat masih banyak yang miskin. Ya, memang betul besar. Kita kan memang negara kita bisa kayak Qatar, di mana harga minyaknya nanti murah sekali buat negaranya. Mestinya bisa Bang, mestinya bisa. Caranya? Ya ini kan soal keberanian leader lah. Keberanian leader. Maksudnya leader kita nggak berani. Iya, kita kan lagi tunggu nih. Kalau dari pidato-pidato leader kita ya berani. Nah, tapi kita tunggu apakah berani nggak. Pokoknya sumber daya alam kita misal Anda mau bangun di negara kami harus bangun apa dulu? Smelter misalnya. Transfer teknologinya itu bagaimana, ya kan? Transfer ilmu pengetahuan knowledge-nya itu bagaimana? Nah, itu yang kita mau lihat karena sampai sekarang setahu kami tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia itu khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam itu setiap tahun itu makin meningkat. Nah, Bung Andi sama teman-teman di PB ya mungkin generasi muda lah ya. Secara umum ngelihat Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang anak muda. Ini paketnya satu paket senior, satu adalah anak muda gitu ya yang kira-kira sepikiran, seide dan energik kayak anak-anak muda sekarang. Nah, gimana Bung Andi melihat pertama gini pasangan Prabowo Gibran ini untuk mewujudkan kemandirian energi kita ke depan? Sekarang pertama gini Bang, tapi kami sebetulnya sejak awal itu begitu ada narasi majunya anak muda dalam kontestasi Pilpres itu sangat senang sekali itu. Karena kami merasa terwakili lah kaum kami itu untuk berkontestasi di tingkat yang lebih tinggi dan lebih besar dan tidak biasa terjadi begitu. Nah, lalu akan terjadi saat itu ya ketika sebelum penetapan calon gitu. Apalagi sekarang kan di jajaran itu banyak anak-anak muda. Iya, banyak anak-anak muda. Anak-anak muda yang energik. Iya, tadinya karena kami juga dalam banyak kesempatan itu
aktif bicara soal bonus demografi misalnya. Hmm. Minimal ketika ada representasi pemuda yang hadir Di dalam kabinet. di dalam kabinet, apalagi di tingkat kepemimpinan nasional yang tinggi sekali seperti wakil presiden. Nah, aspirasi dan kebutuhan anak muda itu barangkali kansnya bisa lebih besar kita harapkan. Nah, cuman agak ini Bang, sebetulnya kemarin saya secara personal itu agak protes sebetulnya ketika saya nonton beberapa pendapat ya atau statement seorang menteri saat kegiatan Kementerian Dalam Negeri di Sentul, juga di DPR yang hanya menunjukkan foto presiden itu tanpa wakil presiden, dan di statement kan itu kami hanya foto presiden yang dipampang di situ, tidak foto wakil presiden karena kita satu visi misinya hanya untuk presiden. Nah, menurut saya ini menteri Pak Marwar Sirait. Oh, Menteri Perumahan dan Pemukiman. dan kawasan pemukiman. Itu artinya Pak Menteri menyampingkan anak muda atau gimana maksudnya? Begini Bang, makanya Gimana Bung Andi ngelihat? saya ini dekat sekali dengan beberapa kawan-kawan, teman-teman aktivis GMKI misalnya. Saya sangat dekat lah dengan kawan-kawan dan orang-orang hebat lah di GMKI. Tapi saya dengar nih Bang Marwar ini sebetulnya aktivis juga itu. Tapi kalau dari statementnya seperti ini kok saya lihat seperti orang yang tidak mengerti cara bernegara itu. Karena gini loh Bang, presiden dan wakil presiden itu mendapatkan mandat yang sama di waktu yang sama dan dari rakyat yang sama di dalam pemilu. Tidak ada pemilihan presiden doang itu atau pemilihan wakil presiden doang, nggak ada. Mandat mereka itu sama itu. Nah, lalu kenapa menterinya bicara begitu? Nah itu makanya saya pikir sepertinya Pak Marwar itu atau Bang Marwar Sirait itu tidak mengerti cara bernegara. Nah itu kami sebagai anak muda sangat menyesalkan lah pernyataan dan perilaku seperti itu, karena tidak ada visi misi presiden Bang, tidak ada ide presiden secara resmi ya, karena yang ada itu visi misi presiden dan wakil presiden ini barang sepaket. Itu harusnya tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah justru ini kan menimbulkan polemik, pertanyaan dan persepsi publik yang tidak baik. Oh berarti di awal ini presiden dan wakil presiden sudah pecah kongsi dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini tidak baik lah. Apakah kemudian statement Menteri Pemukiman dan Perumahan Rakyat ini mengganggu dari sistem kerjanya di kabinet? Ya sebagaimana begini. Misal begini, kami concern dalam soal swasembada energi misalnya. Kami khawatir kalau tidak terjadi harmonisasi antara presiden dan wakil presiden, agenda besar, ide besar yang dipidatokan oleh Bapak Prabowo Subianto dalam pidato pertama itu tidak bisa terimplementasikan. Kenapa? Karena ada disharmonisasi. Kan efeknya sistemik nanti sampai ke tingkat bawah. Jadi menurut saya atau menurut hemat kami, pejabat negara itu harus hati-hati menyampaikan statement, menyampaikan pendapat. Apalagi disampaikan di dalam forum resmi seperti kemarin, agenda konsolidasi dengan berbagai forkopimda, agenda dengan legislatif kan di DPR RI. Nah itu bahaya dan kami jujur saja sangat menyesalkan pernyataan Pak Marwar. Tapi kelihatannya biasa-biasa saja. Ada pementerinya minta maaf enggak sih? Enggak kan? Enggak ada. Ya berarti kan bukan merupakan sebuah kesalahan ya. Jadi menurut kami itu fatal sebetulnya. Sangat fatal. Menurut kami itu sangat fatal. Karena sekarang misalnya begini Bang. Masyarakat kita sudah melek media sosialnya itu sudah meningkat. Gitu. Dari seluruh jenjang pendidikan, meskipun secara literasi belum kuat ya, tapi rata-rata melek teknologi informasi. Dan seluruh rakyat itu menonton pidato dan pernyataan Pak Marwar. Nah ini kan nanti akan masuk ke pikiran masyarakat, ke alam bawah sadar masyarakat, bahwa wakil presiden ini tidak ada apa-apanya. Wakil presiden ini bukan siapa-siapa. Loh ini mendapatkan mandat rakyat. Plus minus seorang Gibran Raka Buming Raka, dia telah mendapatkan mandat rakyat dan tidak ada pemilihan presiden saja. Yang ada itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Mandatnya sama. Ketika Pak Marwar bicara seperti itu, sama artinya dengan menghina mandat rakyat. Itu yang ingin kami sampaikan.
Karena Pak Gibran raka buming raka dipilih secara langsung oleh rakyat bersama Prabowo Subianto. Sehingga agenda swasembada energi itu salah satunya yang membuat kami pesimis itu tadi. Tapi kira-kira ngerti nggak sih menteri-menteri kita ini tata kelola negara, undang-undang? Jangan-jangan nggak ngerti. Nah itu saya juga termasuk yang bertanya itu Bang sebenarnya bukan. Kemarin kan sudah kegiatan di Magelang itu. Beberapa hari para kabinet merah putih ini kan itu. Kan mestinya pasca itu punya statement atau punya gestur kepejabatan yang punya efek justru baik untuk pemerintahan. Jangan efek negatif gitu. Bahkan pasca itu saya lihat kok statement-statement pejabat termasuk yang paling fatal ini pernyataan Pak Marwar Sirait ini itu justru mereduksi Bang. Mereduksi pemerintahan Prabowo Gibran. Sehingga kami juga menjadi pesimis nih. Ide besar soal swasembada pangan, utamanya soal swasembada energi itu bisa direalisasikan di pemerintahan ini. Kan pemerintah harus harmonis kalau mau jalan. Oh jadi kejadian dari statement Menteri Pemukiman dan Perumahan yang seolah-olah tidak paham tentang tata negara, tidak paham tentang undang-undang ini, memberikan citra seolah-olah di kabinet Pak Prabowo ini memang ada yang tidak beres begitu ya? Oh iya Bang, jadi kalau dulu untuk menyampaikan pesan ke rakyat itu pejabat kita, elit-elit kita, politisi-politisi kita kesulitan. Karena apa? Soal akses informasi, soal alat komunikasi. Sekarang Bang, per detik masyarakat itu tahu apa yang terjadi di Jakarta, tahu apa yang terjadi di elit, sehingga itu bahaya. Nah, agar kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini bekerjanya bagus, menghasilkan sesuatu yang maju buat negara kita, kemudian agar rakyat menaruh perhatian yang positif, agar pasar juga melihat kabinet ini positif sehingga nilai rupiah kita menjadi menguat, apa yang harus dilakukan? Kayaknya perlu seleksi ulang itu. Maksudnya? Ya sepertinya para pejabatnya masih banyak yang belum mengerti berbagai hal tentang negara gitu. Apa enggak terlalu pendek kalau menterinya langsung digonta-ganti lagi? Lah kan kalau ingin visi misinya jalan, kalau ingin terjadi akselerasi pembangunan, kalau ingin terjadi programnya itu dideliver untuk sampai ke swasembada energi, swasembada pangan dan lain sebagainya seperti yang dipidatokan oleh Bapak Prabowo Subianto, ya konsekuensinya harus dilakukan perombakan secara total dan harus selektif memang. Harus dikocok ulang. Ya bisa ke sana. Itu kan pilihan ke presiden itu, tapi bisa ke sana. Apakah perlu fit and proper test? Ya saya kira itu butuh karena refleksi dari pernyataan gestur dari pejabat-pejabat yang sudah ia lantik itu jangan-jangan ini perlu di fit and proper test dulu nih sebelum. Jangan hanya verifikasi secara politik siapa yang kerja atau tidak kerja itu. Tapi kualitas yang muncul itu betul-betul mendeskripsikan bahwa Prabowo Subianto telah menerapkan prinsip meritokrasi dalam penyusunan kabinetnya. Tapi kalau dari sikap-sikap pejabat akhir-akhir ini kan sepertinya tidak menerapkan prinsip meritokrasi itu. Bapak Ibu para pemirsa, memang banyak hal yang kita lihat di dalam negara kita ini yang butuh pandangan, butuh kritisi, yang tujuannya tentu untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Termasuk di dalam kabinet yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo. Pandangan dari Bung Andi ini adalah salah satu pandangan yang mewakili pikiran-pikiran anak muda bagaimana melihat bangsa kita ke depan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Membedah Indonesia apa adanya hanya di AITV.